Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Sawi. Dalam tayangan kali ini kami akan membahas tentang pohon kurma lagi. Dan pembahasan ini tentang perbedaan pohon kurma yang dirawat dan pohon kurma yang tidak dirawat. Oke, langsung saja saya akan membahasnya. Jadi pohon kurma itu adalah salah satu pohon yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran apapun di dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran itu pohon kurma itu disebutkan lebih dari 20 kali. Kemudian di dalam hadis juga banyak sekali pembahasan tentang pohon kurma. Agar pohon kurma itu buahnya bagus, pohonnya itu juga kokoh dan lain sebagainya, bagaimana perawatannya? Jadi pertama kali pohon kurma tentu saja disirami seperti halnya ini, seperti ini. Ini pohon kurma ini disirami sehari dua kali, di pagi hari dan di sore hari, karena di sini di kota Mekah ini pohon kurma tidak ada hujan. Kemudian dalam 1 tahun minimal itu dipupuk. Jadi dipupuk, biasanya saya memupuk kurma ini pakai pupuk kotoran sapi yang sudah difermentasi. Jadi satu pohon ini membutuhkan kurang lebih sekitar 20 kilo, nanti dipupuk merata gitu. Kemudian pohon kurma ini juga harus dirawat. Ini batang-batang daun-daunnya itu ketika ada yang kering harus dipotong dan disusun rapi seperti ini, memotongnya biar kelihatan indah seperti itu. Begitu pula ketika di atas itu biasanya banyak duri-durinya, juga harus dirawat, duri-durinya dipotong. Begitu pula ketika daun-daunnya itu sekiranya ada hama, itu harus disemprot obat anti hama. Dan begitu pula ketika pohon kurma itu sudah mulai berbuah atau berbunga, sesegera mungkin kita harus mempolinasi atau mengkawinkannya. Sepertilah perawatan pohon kurma. Kemudian bagaimana pemupukan? Pemupukannya itu minimal 1 tahun sekali. Biasanya saya memupuknya itu di bulan-bulan November Desember, yaitu menjelang kurma itu akan berbunga. Jadi mungkin 2 bulan sebelum berbunga, biasanya berbunganya bulan Januari atau Februari. Nah itu bulan Desember sudah dipupuk. Itu minimal 1 tahun sekali. Kemudian nanti saya akan membuat perbedaan pohon kurma yang dirawat dengan pohon kurma yang tidak dirawat, bagaimana buahnya. Oke, langsung saja saya akan mau naik ke rumah ini untuk melihat perbedaannya seperti apa. Oke, seperti inilah pohon kurma yang dirawat, hasilnya seperti ini. Jadi ketika pohon kurma itu disiram dengan baik, dipupuk dengan baik, kemudian tentu saja bisa kita lihat duri-durinya di sini semuanya bersih, walaupun masih ada tersisa yang di dalam itu. Seperti ini seharusnya dibersihkan. Dan kalau kita merawat kurma itu dengan baik, tentu saja akan menghasilkan buah yang sangat baik seperti ini. Dan nanti saya juga akan memberi perbedaan dengan pohon kurma yang tidak dirawat. Dan tentu saja perawatan itu butuh keseriusan, kemudian butuh teknik yang benar. Jadi saya ini merawat pohon kurma ini, kenapa ini sangat bagus sekali, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Maka dari itu ini sangat baik sekali untuk para pemirsa semuanya yang mungkin ada yang mereka adalah pecinta tanaman pohon kurma atau sedang mengembangkan pohon kurma. Jadi pohon kurma itu butuh perawatan yang serius. Contohnya adalah ketika polinasi, atau cara mengawinkan biar kurmanya itu bagus-bagus seperti ini. Ya, ketika polinasi itu di ujung paling atasnya itu, di dalam yang paling tengah itu dipotong, dikurangi dari tengah. Kemudian di ujungnya sini dulu itu saya kurangi
mungkin ini panjangnya segini, dulu saya kurangi sekitar 4 cm. Itu tujuannya agar kurma ini tidak kerdil dan kurma ini bisa besar-besar seperti ini. Ini kurma ini baru berumur kira-kira 2 bulan setengah ini. 2 bulan setengah ini sudah kelihatan bagus-bagus, besar-besar seperti ini. Dan hasilnya seperti inilah. Jadi ketika kurma itu teknik perawatannya itu benar, ketika polinasi itu kita polinasi dengan benar, hasilnya cukup bagus sekali seperti ini. Dan begitu pula ketika sudah besar seperti ini, tentu saja kurma tidak dibiarkan begitu saja. Ini pohon batang kurma ini kalau dibiarkan begitu saja akan patah, ini tangkainya ini akan patah. Untuk tidak patah maka itu ketika masih kecil, masih ketika 2 bulan ini, ketika 2 bulan itu saya tali seperti ini. Nah, kalau ditali seperti ini, ditali di bawahnya daun, kenapa tidak di atasnya? Pertanyaannya kan begitu. Kalau di atasnya nanti buahnya ini akan bergesekan dengan daun-daun kurma seperti ini, nanti akan lecet-lecet. Artinya kurma ini tidak mulus. Kalau di bawahnya kemudian ditali, kurma ini akan aman, tidak ada gesekan, akan terjadi buah kurma yang baik dan sangat mulus-mulus. Oke, bisa kita lihat cukup banyak sekali kurma-kurma yang saya rawat ini. Jadi memang kesimpulannya adalah ketika menanam kurma, terutama kita harus menguasai dulu ilmunya dulu. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman seperti ini cukup bagus sekali. Bisa kita lihat lah, ini bekas potongannya ini dulu saya potong, ini yang tengah ini saya potong, jadi biar kurma itu buahnya itu berkualitas, buahnya bisa besar-besar seperti ini. Bisa kita lihat kurmanya cukup baik-baik sekali, cukup bagus-bagus sekali. Dan ini insya Allah nanti panennya Agustus, berarti sekarang bulan 5, masih 3 bulan lagi insya Allah nih akan panen. Biasanya berbarengan dengan musim haji panennya. Oke, bisa kita lihat kurma yang dirawat atau dipolinasi dengan benar, dipupuk dengan benar, disirami air dengan benar, akan membuahkan buah yang baik pula, yang bagus juga. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan melihat kurma. Saya nanti akan melihat kurma yang tidak dirawat, bagaimana perbedaannya. Nanti bisa kita lihat sendiri, bisa kita simpulkan kurma yang dirawat dengan kurma yang tidak dirawat itu seperti apa. Oke, saya sekarang telah berada di salah satu taman, dan taman ini adalah milik pemerintah Arab Saudi. Dan di salah satu taman ini ada 3 pohon kurma. Jadi ini pohon kurma betina, sana juga betina, dan di sana ada kurma jantan yang serbuknya cukup banyak sekali. Terus kurma ini tidak dirawat, artinya perawatannya ala kadarnya, cuman diberi air seperti ini ada airnya untuk penyiraman, tetapi kurma ini tidak pernah dipupuk. Bisa kita lihat di bawahnya tidak dikasih lubang melingkar untuk tempat air atau tempat pupuknya, tidak ada. Oke, setelah itu tentu saja pohon kurma ini juga tidak dikawinkan atau tidak dipolinasi. Jadi kalau hanya mengandalkan kurma ini dari serbuknya kurma jantan yang di sana, ini hasilnya pun tidak bagus. Artinya kurma memang harus dirawat dengan bagus, yaitu pertama dari pemupukan, pengairan dengan benar, pemupukan dengan benar. Kemudian saya akan naik ke atas untuk mengecek bagaimana ketika kurma itu tidak dikawinkan atau tidak dipolinasi. Jadi seperti ini perbedaannya. Jadi bisa kita lihat sangat jauh berbeda sekali dibandingkan dengan
kurma-kurma yang ada di tempat saya yang memang benar-benar saya rawat dengan serius. Jadi seperti ini perbedaannya. Ini kurma ini tidak ada gunanya. Kurma-kurma ini tidak ada gunanya. Kurma ini tidak berbuah, buahnya rusak nih. Ini kurma ini buahnya rusak. Kita lihat kurmanya, buahnya ini bercabang 3. Ini kurma ini rusak, tidak bisa dipelihara sampai besar, tidak bisa, percuma kurma ini. Dan ini semuanya rusak kurma ini. Jadi inilah perbedaannya. Kurma itu memang harus dirawat dengan baik, dengan benar. Jadi bisa kita lihat perbedaannya kurma yang dipolinasi dengan benar dan yang tidak. Sebetulnya kalau ini jadi ini yang seperti ini, tetapi ini hanya berapa persen yang seperti ini, yang lainnya jelek semuanya. Seperti ini bercabang 3. Bisa kita lihat ketika kurma bercabang 3 seperti ini, ini rusak, kurma ini tidak jadi, dan akhirnya kurma ini tidak buahnya tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dimakan seperti ini. Nah, dan ini hampir semuanya kurma ini rusak, tidak baik, hasilnya tidak baik. Bisa kita lihat ini semuanya, dari semua kurma ini rusak karena kurma ini tidak dipolinasi. Jadi kalau mengandalkan dari perkawinan alami tidak bisa maksimal. Dan maka dari itu kesimpulannya adalah pohon kurma kalau menginginkan buahnya bagus harus dirawat dengan baik dan benar, dengan teknik yang benar. Tentu saja ketika polinasi juga ada teknis khusus, kemudian pemupukan juga pemupukan terukur, waktunya juga harus tepat, pemupukan kapan, dan kemudian pengairannya juga harus rutin setiap hari kalau tidak ada hujan, kecuali kalau ada hujan tidak perlu pengairan. Oke, itulah tadi perbedaan kurma yang dirawat dan kurma yang tidak terawat. Ternyata sangat berbeda sekali hasilnya. Jadi kurma yang dirawat memang hasilnya benar-benar bagus, buahnya besar-besar dan kemudian cukup banyak. Kemudian kurma yang tidak dirawat berbuah, tapi berbuahnya ternyata rusak dan tidak bisa dipanen. Dan sekian tayangan ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila tayangan ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.